أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak. Ya, khususnya anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Nah, Pak Guru lanjutkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran ini dimulai, tolong untuk anak-anakku semua, khususnya kelas 4, ya, hari ini kita akan belajar tentang memperhatikan tentang materi-materi yang akan Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya, ya bagus. Kemudian buku tulisnya juga disiapkan, ballpointnya disiapkan, semuanya disiapkan, alat-alat tulisnya ya disiapkan semua. Ya baiklah, sebelum pembelajaran ini dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memimpin doa pada pagi hari ini, silakan Nafur, ya, Nafur ketua kelasnya ya, silakan untuk mengawali atau berdoa sebelum belajar. Silakan Nafur. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Nafur sudah memimpin doa teman-temannya ya. Kemudian selanjutnya Pak Guru absen dulu. Guru lanjutkan tentang materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang bersih itu sehat. Tetapi sebelum materi pembelajaran ini Pak Guru mulai, Pak Guru akan materi yang sebelumnya, yaitu tentang wudhu, baik itu syarat-syarat wudhu, baik itu langkah-langkah kita untuk wudhu, syarat dan rukun wudhu, ya semuanya sudah paham ya kemarin untuk pembelajaran yang kemarin. Jika Pak Guru melihat LKPD, hasil LKPD kamu nilainya di atas KKM semua. Itu artinya kamu sudah menguasai materi tentang wudhu atau materi yang sebelumnya di minggu yang lalu. Dan untuk menjadi penyemangat kamu supaya belajarnya tidak ngantuk ya, tetap semangat ya. Marilah kita bernyanyi bersama, yaitu tentang judulnya di sini bersih, di sana bersih versi di sini senang, di sana senang. Ya. Ini ada nyanyian untuk penyemangat kamu supaya dalam mengikuti pembelajaran nanti tidak ngantuk ya, tetap semangat. Judulnya di sini bersih, di sana bersih. Pak Guru nyanyi dulu, nanti ditirukan ya. Judulnya untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Ya. Di layar ya, judulnya atau tema pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bersih itu sehat. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tentunya pada pembelajaran yang lalu itu berkaitan dengan materi wudhu. Ini masih ada kaitannya ya, yaitu tentang bersih itu sehat. Apa itu pengertian bersih? Nah, bersih di sini bisa dilihat, anak-anak bisa melihat semua ya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Dan suci artinya bebas dari najis. Ya, antara bersih dan suci ini ada kaitannya apa tidak, anak-anak? Ada. Bersih dan suci. Antara bersih dan suci ini ada hubungan. Tetapi bersih dan suci itu berbeda. Bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Ya, bersih itu belum tentu suci. Akan tetapi kalau suci itu pasti bersih. Kemudian kita lanjutkan materinya, yaitu hadas ada 2. Nah, coba Mbak Kartika, mana Mbak Kartika? Dibaca coba ini, yang bawah ya. Hadas ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Bagus sekali, sudah lancar membacanya ya. Hadas ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Apa itu hadas kecil? Mungkin dari masing-masing anak ada yang bertanya atau menanyakan tentang apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil. Ini kita lanjutkan. Pak Guru lanjutkan. Ini berkaitan dengan contoh dari
masing-masing hadas tadi, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ini Pak Guru contohkan, yaitu air seni itu air kencing ya. Kemudian tinja itu ya kotoran manusia. Kemudian buang angin atau kentut. Ini contoh dari hadas kecil. Kemudian apabila kita sudah berwudu, ya, sudah melakukan wudu, kemudian kita berhadas kecil maupun berhadas besar, maka wudu kita otomatis sudah batal. Kalau wudunya batal untuk melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Kemudian cara menghilangkannya yaitu dengan cara dicuci dengan air yang bersih, ya. Contohnya atau misalnya nikmah berhadas kecil sudah buang angin misalnya ya, atau sudah seni atau kencing, ini harus dibersihkan atau dicuci dengan air yang bersih. Kemudian baru melakukan wudu, kemudian sholat sehingga wudunya sah, sholatnya juga menjadi sah. Ya. Kemudian hadas besar, contohnya ini coba Pak Guru minta, nah ini Mbak Nikmah coba dibaca ini hadas besar itu apa? Hadas besar contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Ya cukup. Coba Nahoful dilanjutkan. Oh Mas Dian, coba Mas Dian dilanjutkan ini. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Ya, bagus, Mbak Nikmah bagus. Mas Dian juga bagus, sudah berani membaca ya. Ya, Pak Guru terangkan ini mengenai contoh dari hadas besar. Contohnya mimpi basah bagi anak laki-laki atau cowok, dan haid atau menstruasi atau datang bulan bagi perempuan atau anak cewek. Ya, cara menghilangkan hadas besar salah satunya yaitu dengan mandi besar. Ya, apabila tidak ada air maka bisa mohon maaf, untuk menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi besar, mandi junub. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini berkenaan dengan najis untuk materi yang selanjutnya yaitu najis. Coba Mbak Kartika dibaca lagi nih supaya semuanya aktif ya. Aktif membaca dan memperhatikan materi yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Coba Mbak Kartika dibaca lagi nih. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Ya, najis, Pak Guru ulangi ya. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contohnya seperti terkena jilatan anjing, ya. Kemudian kotoran atau tinja dan juga air seni atau urin. Ini adalah tergolong najis, ya. Pak Guru lanjutkan. Nah, ini ya. Najis digolongkan menjadi 3, ya. Najis digolongkan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu najis yang ringan, ya. Kemudian yang nomor 2 najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis sedang. Kemudian yang terakhir nomor 3 adalah najis mughalladho. Apa itu najis mughalladho? Najis mughalladho adalah najis yang tergolong najis berat, ya. Ini penggolongan dari masing-masing najis, di mana najis digolongkan menjadi 3. Pak Guru ulangi ya. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga adalah najis mughalladho. Nah, dari keterangan Pak Guru atau penjelasan Pak Guru dari awal sampai akhir mungkin ada yang belum paham dan mungkin ada yang mau tanya. Silakan anak-anak. Sudah paham, Pak? Mungkin Mbak Nikmah atau Mbak Kartika ada yang belum paham? Sudah, Pak. Pak Guru dari awal sampai akhir ini. Sudah, Sudah semua ya? Ya. Ya. Guru akan memberikan evaluasi kepada kamu yaitu lembar LKPD. Lembar LKPD yang nanti bisa kamu kerjakan di kelas ini ya. Yang lembar LKPD nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing ya, yang sudah Pak Guru kirim lewat LMS kamu masing-masing di rumah, nanti bisa meminta bantuan kepada orang tuamu untuk mengerjakan di rumah masing-masing ya. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan ya. Dari kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini, ini yang pertama, kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Kemudian nomor 2, orang Islam harus selalu suci dan atau bersih. Nomor 3, bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Nomor 4, istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Nomor 5, hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nomor 6, hadas kecil dapat dihilangkan dengan cara kita melakukan wudu atau berwudu. Kemudian yang terakhir adalah hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi junub. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan pada materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian Pak Guru tetap berpesan kepada kamu di rumah untuk tetap semangat dalam belajarnya. Jangan gampang menyerah, jangan patah arang, terus untuk belajar
belajar dan semangat dalam belajarnya. Dan ingat, tetap menjaga protokol kesehatan di rumah masing-masing. Ya, mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Kemudian sebelum Pak Guru tutup, coba Mas Yen untuk memimpin doa selesai belajar. Mas Yen, silakan Mas Yen. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Yen. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Puji tadi yang di apa itu? Ajarkan apa Pak Puji tadi? Jenengan ngajar apa tadi? Kelas berapa itu? Kelas 4 SD, Pak. Oh, kelas 4 SD. Materinya apa nih? Materinya bersih itu sehat, Pak. Bersih itu sehat. Jadi gini ya, kalau apa itu bersih belum tentu suci. Ya, kalau suci mesti bersih ya. Iya, Pak. Nah, tanah itu suci atau bersih? Tanah yang bersih ya, tanah itu ya. Tanah. Mungkin menyambung dari tadi, dari yang sebelumnya, tanah yang untuk tayamum misalnya. Itu kan bersih ya. Itu kan suci ya. Suci, Pak. Ya, sekarang dikasih air yang suci juga dicampur. Kemudian waktu jenengan mau sholat itu ditelan di kaki jenengan, tangan kan enggak apa-apa habis sholat, habis wudu kan enggak batal. Suci loh. Tapi itu dibadutkan di muka ini tapi suci kan itu. Tapi itu bersih enggak itu? Itu kotor, Pak. Bersih enggak itu? Itu suci tapi Nah, tadi katanya suci mesti bersih. Ini suci nanti nggak bersih kan kotor gitu. Karena debu untuk tayamum habis itu untuk dolanan anak kita, selain airnya juga dari pancuran suci, ditelat-telatnya di muka ini ya. Ini kotor atau enggak kan kotor. Nah, berarti suci belum tentu bersih kan gitu. Bersih juga belum tentu suci kan gitu. Karena kriterianya beda-beda ya. Apa itu pernyataan ketika jenengan itu berarti perlu dipertimbangkan. Jadi bersih itu belum tentu suci, tapi suci juga belum tentu bersih. Wujud konkretnya begitu. Ya. Bersih, Pak. Ya baik. Terus kaitan dengan bersih itu sehat. Perlu ada dalil ya yang menguatkan itu ya. Dalilnya apa, Mas? An-nadhafatu minal iman, Pak. Oh, itu adalah sebagian dari iman, Pak. Oh iya, itu hadis atau hadis atau Quran itu? Itu hadis, Pak. Oh, hadis. Nah, kalau Qurannya apa itu? Bersih itu. Agar kita bersih itu apa? Si apa ya? Tadi bacanya bagus dengan tadi. Tapi baca bagus ya belum tentu mengerti ya. Tapi mengerti belum tentu bacanya bagus. Jadi manusia itu enggak suka enggak ada yang sempurna. Tapi kalau dengan saya yakin ya bisa bagus, ya ngerti. Ya, maka ini saya tanya kalau untuk bersih itu kalau dalam Al-Qur'an itu apa ya dalilnya? Dalilnya di surah Al-Baqarah mungkin, Pak. Apa ya itu ya? Bunyinya apa? Yang artinya ini, Pak, saya bacakan artinya, Pak. Oh, artinya apa? Ya, kurang lebihnya ya. Surah Al-Baqarah ayat 522, Pak. Artinya apa? Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, Pak. Oh iya iya. Itu suci ya. Nah, kalau yang tidak ngotori berarti apa itu dalam Al-Qur'an? Lagi, Pak. Berarti kalau tidak suci, tidak bersih berarti orang itu kotor ya, kotor. Nah. Jadi orang itu tidak boleh kotor itu dalam Al-Qur'an apa ya? Anjuran tuh, bersih anjuran tidak kotor apa? Selain itu. Langsung yang mengena itu kali. Dengan tahu itu, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Ya, artinya apa? Qad man zakaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Artinya apa? Sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan diri, Pak. Terus kemudian wa qad khaba man dasaha. Wa qad khaba man dasaha. Dan celakalah bagi orang-orang yang mengotori dirinya, Pak. Nah, itu kan dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, iya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholah. Itu banyak kan. Ya. Baik itu suci, bersih. Ya. Dalam Al-Qur'an ada, dalam hadis ada. Kalau an-nadhafatu minal iman itu riwayat siapa itu? Atau jangan-jangan tuh kata-kata ulama itu. Jangan-jangan kata-kata ulama. Itu apa, Pak? Maksudnya untuk istilah yang biasa dipergunakan di sekolah-sekolah. Oh iya. Nah, kalau ada yang tanya siswa jenengan, an-nadhafatu minal iman itu dasarnya itu hadis atau ini dari ulama itu ya? Biasanya tidak ada yang bertanya, Pak. Nah, kalau muridnya Pak Gofur bertanya, atau Pak Daryanto muridnya, orang yang cerdas seperti itu gimana tanya terusan? Misalnya, kalau itu punya anak, punya murid, diberi pertanyaan oleh Pak Gofur, diberi catatan, nanti tanya ini. Nanti siapa Pak Budiarto, tanya ini. Tes. Terus jawabannya begini kan? Jawabannya gimana? Gimana, Pak ya? Kata-kata Arab itu banyak sekali. Kalau orang Arab itu ngomong apa itu yo dengan bahasa Arab sana itu. Yang jelek-jelek itu juga pakai bahasa Arab sana itu. Padu itu yo berkelahi pakai bahasa Arab orang sana. Nanti Arab itu jangan-jangan dari mana ini? Itu
menurut saya hadis dhaif itu Pak. Atau Wah, hadis dhaif. Jangan-jangan hadis yang betul-betul sahih hanya belum jangan temukan. Karena nganu lagi Jumara yang keturunannya yang riwayatkan nanti. Mohon maaf Pak. Oke, dalam pembelajaran tentu kaitan dengan PPT yang tadi buat PPT. Alangkah baiknya kalau di PAI termasuk suci itu mungkin yang bisa gerak-gerak aja nih ya metodenya, medianya ya. Ya, saya Media gerak-gerak. Bisa gerak-gerak itu jadi siswa itu selalu matanya kan lihat ini. Jadi pas jam-jam seperti tadi atau sekarang kan pas jam-jam ngantuk kan bisa nggak ngantuk. Iya Pak. Jadi itu artinya kaitan dengan ini tadi media ya, media perlu ditingkatkan ya. Itu kan inovasi itu kan ya. Karena PPT kan hampir semua sudah pakai PPT kan begitu. Ya akan punya nilai lebih itu berarti dengan yang gerak-gerak itu. Berarti nanti yang mendengarkan ini yang jatahnya besok Istiqomah, Eri Muniarsi, Pak Daryanto, CS semua itu nanti media boleh ditambah itu nggih. Untuk nambah nilai itu medianya bisa ditambah inovasi ya. Baik itu yang bisa saya sampaikan Pak Budi Rahel.